Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di YouTube Radio Bandung. Seperti biasa, eh, ini list yang kedua, list podcast. Nah, untuk episode ini kami ada kedatangan salah satu teman, sahabat saya yang sudah lama. Beliau ini jauh-jauh datang dari Jakarta, datang ke Bandung dan silaturahmi ke YouTube Radio Bandung. Temanku ini namanya Mas Rendra. Beliau ini juga kreator, dia juga YouTuber. Nama channelnya Jalan-Jalan Kerja. Malahan tadi beliau sempat mewawancarai kami, dan kami menceritakan kejadian-kejadian mistis yang pernah kami alami selama kami produksi. Pokoknya kalau teman-teman YouTube Radio Bandung penasaran dengan kisah yang kami alami sendiri, bukan menceritakan kejadian yang dialami orang lain, nah pokoknya lihat di channel teman saya ini, channelnya Jalan-Jalan Kerja. Nah, temanku ini Mas Rendra ini beliau sepertinya punya pengalaman pribadi ya. Sepertinya punya pengalaman pribadi nih, saya curiga. Karena mungkin beliau ini punya juga kisah-kisah mistis yang pernah beliau alami. Mungkin biar nggak terlalu banyak mengurai waktu, jadi mungkin kita biar nggak terlalu penasaran ya pemirsa, mungkin bisa dimulai Mas, ceritanya seperti apa sih biar penontonnya penasaran ya. Makasih ya udah diundang ke sini teman-teman YouTube Radio Bandung juga, terima kasih. Sebenarnya kalau bicara pengalaman misteri ya semua orang punya. Tapi nggak tahu ya ini apakah misteri apa enggak. Yang pasti bicara misteri kan berarti sesuatu yang agak aneh, nggak wajar berarti kan gitu, atau di luar nalar lah istilahnya ya. Kalau pengalaman misteri yang paling saya ingat ya, gue ingat ya, gue aja ya. Yang paling gue ingat itu adalah ketika dulu kalau nggak salah tahun 2000-an. Itu gue juga nggak tahu, waktu itu gue punya sebuah rental VCD di daerah Blok M di Prapanca, Jalan Kirai lah teman-teman tahu, pojokan namanya rental Dewa VCD dulu era VCD. Jadi gue tuh hobi nonton, jadi banyak koleksi VCD. Akhirnya teman-teman nyaranin, kita rentalin aja filmnya. Nah, itu kita nyewa tempat di persis di Prapanca Buntu yang Jalan Kirai itu. Tempatnya itu pinggir kali. Dulu itu bekas butik baju. Jadi di situ di bagian belakang, kita nggak ambil sampai belakang, memang belakang itu gudang sama kamar mandi. Itu banyak menekin patung itu yang buat baju. Nah, pada suatu sore gue itu ya biasa maghrib mau sholat wudhu di toilet belakang, itu kayak lagi wudhu ada yang nyelek pundak. Lagi wudhu lagi agak bungkuk gitu, tiba-tiba ada. Kita pertama biasa aja dong, sih biasa, cuma begini dianggap kayak bukan colekan ya, apa sih, kayak ada sesuatu yang jatuh atau angin apalah gitu. Nah, selesai kita wudhu lanjut, begitu wudhu mau terakhir ada lagi, ini nggak nyolek lagi tapi dia kayak garuk-garuk gitu loh di bagian belakang, ada punggung bagian bawah gitu. Nah di situ gue mulai apaan nih. Awalnya kita nggak tahu ya kenapa gue tuh nggak, apa sih namanya, kalau kita takut itu kan berarti kita suasananya memang menyeramkan. Biasanya takut itu terbangun karena suasana yang mendukung. Nah kalau ini kan ya ibaratnya sebuah tempat yang biasa kita aktivitas tiap hari bolak-balik, dan anehnya lagi namanya tempat usaha itu kan depannya pasti jalan raya, kedengeran lah suara motor, mobil, dan itu kan ya tahu sendiri lah teman-teman Jalan Kirai itu kayak gimana ramenya, tempat kos-kosan anak-anak Blok M Selatan lah ya. Jadi ramai, jadi kita nggak punya rasa takut, cuman itu mungkin yang disebut pengalaman misteri, karena kan aneh kok tiba-tiba di dalam tempat itu ada yang nyelek. Nah dari situ saya nggak ada rasa takut, tapi cuma berpikir, sampai kepikiran sampai saat ini. Itu kejadian pertama. Kejadian kedua, waktu itu saya di daerah mana? Pondok Aren itu ada kakak saya kan punya usaha, saya sempat bantu dia. Pondok Aren itu sektor 9 ya, sektor 9 Bintaro. Pada tahun 2002 atau 2003 itu belum ada pembangunan. Kalau sekarang kan Bintaro udah ramai. Itu juga sama ngalamin kejadian. Kalau kejadian itu malam-malam sih. Jadi ada temen, saya bawa motor malam-malam waktu itu, lapar, nyari makan, keluar ke Jalan Raya Pondok Aren, masuk ke salah satu komplek perumahan, terus pulangnya ada yang ngeliat kalau saya itu ngebonceng seorang perempuan.
Ada yang ngelihat? Ada yang ngelihat. Nah sampai dia curiga ketika saya sampai, tuh tadi bonceng siapa sama saya? Nah, perasaan saya kok saya nggak bonceng siapa-siapa. Perasaan waktu itu ada beban berat apa? Enggak, biasa aja. Biasa aja. Sampai akhirnya besoknya atau beberapa hari kemudian motor saya dipinjam juga sama temen. Nah temen itu diberhentiin salah satu perempuan, ini cerita temen ya, kalau yang ini bukan pengalaman saya, ini cerita temen diberhentiin, ada perempuan numpang juga di motor saya itu. Numpang. Nah begitu, oh ya mau kemana, kira searah lah pokoknya, di daerah tempatnya searah, mau ke bengkel juga. Tiba-tiba pada saat dia udah mau sampai tujuan, pas dia tengok belakang nggak ada perempuan itu, tapi motornya motor yang sama motor saya. Nah itu bikin histori motornya ada histori nggak? Akhirnya saya mikir, motor sih nggak ada histori ya, namanya kendaraan kita kan nggak tahu kemana aja jalannya. Sampai akhirnya saya mikir, oh jangan-jangan kejadian yang waktu teman saya lihat itu perempuan yang sama. Akhirnya kita selidiki, kita tanya sama warga sekitar, memang ternyata di daerah Pondok Aren, Bintaro, Sektor 9 dan sekitarnya itu dulu memang ada beberapa kejadian kecelakaan. Beberapa perempuan sering, ya mungkin kejadiannya baru mungkin ya, maka kita sebagai orang baru mungkin ya iseng, kita nggak tahu apa-apa. Ya balik lagi, kalau kita merasa tahu duluan cerita itu ada yang meninggal, mungkin kita akan takut, panik, nggak bakal. Tapi kalau kita nggak tahu ceritanya kan kita biasa aja. Cuman pengalaman horor atau pengalaman misteri, ya itu yang dimaksud mungkin ya, itu pengalaman yang sampai saat ini yang masih teringat sama saya. Sampai saya pikir, waduh jangan-jangan nih motor harus dimandiin kembang, atau kan ada orang seperti gitu kan. Kok selalu bawa aneh-aneh, kadang suka berpikir gitu. Sampai akhirnya saya juga berpikir, sampai saya flashback ke kejadian yang saya dicolek itu. Dan sampai saat ini jujur, saya nggak pernah diliatin yang namanya makhluk gaib ya, sakral atau hantu atau apa. Jadi saya cuma berpikir, kalau saya bisa dicolek, kayaknya ini analisa pribadi ya teman-teman, yang nggak usah didengerin juga nggak apa-apa. Mungkin gini, ada beberapa orang yang mungkin bisa diliatin secara langsung, wah ditampilin ada pocong, hantu segala macam. Tapi ada juga sebagian orang yang cuma bisa dicolek seperti saya misalnya, atau bahkan ada juga orang yang dua-duanya bisa, atau bisa dengerin suara setan juga bisa. Itu kan macam-macam. Ya mungkin teman-teman mungkin maksud mungkin ada kategori kali ya. Mungkin ada tingkatan mungkin kali. Mungkin kalau teman-teman mau fokus di bidang ini bisa dalemin tuh. Mungkin kalau saya kan bisa dicolek, berarti saya nggak mau lah, nggak takut ntar dicolek. Karena gini Ri, dulu juga sebelumnya atau sebelum waktu saya kecil atau apa, saya selalu kayak ada apa ya, kayak kalau kita lagi mau ke suatu tempat tiba-tiba kesandung, tapi tuh nggak ada yang batu, nggak ada yang nyandung kayak gitu loh. Ada yang ngejorokin. Kadang ada istilah anak kecil kok sering jatuh. Ya kita nggak tahu itu tuh apakah bener apa mitos apa mungkin anak itu atau orang itu memang bisa diganggu oleh makhluk halus. Kadang kita suka nemuin kayak gitu. Nah kalau orang yang bisa dilihatin gitu, ya saya jujur sih nggak pernah dilihatin. Tapi pengalaman aneh kayak gitu ya itu yang pernah saya alami. Itu pernah beberapa kali ngalamin gitu, kayak ya oke lah, mungkin nggak bisa melihat penampakannya, hanya bisa merasakan atau ya dia bisa menyentuh badan kita gitu. Itu sering apa hanya? Enggak, itu cuma waktu-waktu tertentu ya. Kadang gini ya, saya nggak tahu ya, maksudnya ada yang bilang kalau kita capek, lelah, terus kita suka berpikiran aneh-aneh, ya mungkin juga bisa. Atau kadang kita kan kalau kita lagi nggak sehat, kadang suka ada berasa badan pegel atau ada yang kayak bergerak, kadang ada yang gitu. Itu mungkin juga sugesti kali ya yang suka begitu. Tapi sampai saat ini terakhir saya kesini udah nggak ngalamin hal-hal kayak gitu ya, udah nggak mikirin itu kali ya. Udah nggak fokus. Apa emang udah nggak mau? Ya nggak mau juga deh. Kalaupun mau ya itu kan itu sih masalah tergantung di mana kita berada ya. Makanya kalau sekarang saya lebih gini, kalau saya datang ke tempat-tempat yang baru, yang penuh ya taruhlah yang sakral, yang mungkin harus pamit atau gimana. Jadi kita semakin kesini kan semakin dewasa, semakin ngerti. Jadi kita cukup ya, walaupun kita nggak ngelihat fisiknya, tapi kita itu tempat baru ya, seenggaknya kita, kalau kita muslim ya mungkin kita baca bismillah, atau kita seenggaknya kalau itu sakral ya kita numpang lah, itu kan leluhur. Atau kita, kalau orang tua dulu bilang kan lewat kuburan numpang, kalau mau buang sampah atau apa kan suka di bawah pohon numpang, minimal ya kita menghormati, karena kan di mana kita berada itu pasti ada penunggu ya, istilahnya penunggu yang memang udah leluhur kita. Jadi kita nggak sembarangan juga kan. Nah, mungkin karena kita paham itu, jadi kita nggak diganggu gitu loh. Jadi
ya sekedar info juga nih buat teman-teman, bisa dijadiin masukan juga supaya kita semakin kesini juga menghargai bahwa kita nggak hidup di sendirian. Nah, itu berarti ada dua dunia ya. Ada makhluk lain yang harus kita yakini gitu. Oke. Itu aja sih. Kami kan ngikutin channelnya jalan kerja nih. Iya. Thank you guys. Dia itu kan selalu mengekspor gitu kemana-mana. Ekspor itu kadang ke suatu daerah mana dan di beberapa tempat, bahkan ke Jawa, ke pantai dan sebagainya, bahkan sekarang kan ke Bandung. Dia itu mengekspor tempat kayak gitu kan. Nah, saya ada yang menarik di beberapa video di situ kok ada nuansa mistisnya gitu loh. Video tersebut gitu. Banyak. Itu kalau nggak salah itu yang ada yang judulnya tentang Alas Purwo. Itu itu ngevlog apa gimana tuh? Jadi gini, apa ya namanya? Alas Purwo itu kan hutan lindung, hutan wisata. Bukan hutan wisata, dia perhutani ya. Hutan yang dilindungi, tapi ada beberapa tempat yang memang spot yang digunakan untuk umum. Jadi ya mungkin bukan channel saya aja yang bicara Alas Purwo, beberapa channel juga banyak angkat tentang Alas Purwo, terutama yang channel-channel mistis lah. Mudah-mudahan dari Bandung ntar ngangkat. Cuman gini, di sini saya cuma mau lurusin bahwa itu bukan mistis, mistis iya, cuman bukan horor ya, bukan seram teman-teman. Jadi perlu digarisbawahi itu bukan seram. Bukan seram. Bukan sangat, bukan horor. Bukan horor. Jadi itu bukan tempat yang selama ini orang lihat, orang dengar itu katakan itu tempat yang angker gitu. Jadi kalau menurut Mas Rena, persepsi Mas Rena itu seperti apa? Mungkin saya akan dibully ketika bilang itu nggak angker, nggak horor. Mungkin saya salah. Jadi gini loh. Dulu saya kan dulu gue kan sering keliling juga ya, nggak di Jawa Timur juga, di Jawa Barat kan ada beberapa program TV yang sering gue jalan waktu itu zaman petualangan di salah satu TV swasta. Saya itu sering datang ke tempat kampung-kampung adat. Bahkan di Jawa Barat waktu itu di daerah mana ya, Kampung Duku atau di mana gitu lupa ya. Itu ada namanya hutan larangan. Hutan larangan. Nah, kenapa disebut hutan larangan? Tujuannya baik. Kenapa disebut kampung adat? Kenapa ada hutan yang nggak boleh dimasukin orang? Setelah kita bertanya, berpikir, menganalisa, bahkan kita cari jawaban yang benar ya, dalam arti nggak langsung penasaran masuk itu, jangan, kita harus cari tahu dulu. Ternyata memang disebut larangan itu supaya kita nggak boleh masuk, dalam arti disebut angker pun supaya kita jangan mendekati, jadi ada batasan. Mungkin itu istilahnya namanya doktrin. Doktrin memang dibangun oleh orang-orang tua dulu supaya kita nggak sembarangan, dan itu dibikin sedikit apa istilahnya sakral lah ya, supaya sebenarnya kalau saya bilang Alas Purwo nggak horor, nggak apa, terus teman-teman tiba-tiba datang, nggak angker, bebas kita jungkir balik kecilan. Iya, jangan, maksudnya bukan itu, maksudnya gini loh, bukan menganggap sesuatu itu jadi sesuatu yang menyeramkan, enggak, cuman kita tetap harus menghormati. Makanya ada istilah-istilah itu kan kalau di kampung adat, di hutan larangan, supaya kita nggak merusak alam itu sebenarnya. Tujuannya itu, nih secara garis besarnya itu, secara logikanya seperti itu. Tapi kalau bicara Alas Purwo itu memang, ini kita nggak bisa pungkiri bahwa itu memang ceritanya panjang dari Purwo sendiri kan, berarti pertama ya, atau Purwa atau ya istilahnya yang disakralkan. Jadi hutan pertama yang wingit, istilahnya wingit. Disakralkan. Saya sebutnya disakralkan. Bukan ditakuti, bukan diangkerkan, tapi disakralkan. Berarti kalau disakralkan berarti ada hal yang benar-benar sakral, itu bentuknya seperti apa? Banyak. Jadi di Alas Purwo itu kalau teman-teman datang ke sana, itu banyak peninggalan bersejarah, baik dari beberapa agama tertentu atau keyakinan tertentu memang masih ada. Contohnya kan ada beberapa hal yang membuat Alas Purwo itu istilahnya wingit atau sakral atau tua ya. Ada banyak. Misalnya yang pertama di situ merupakan tempat pertapaan. Tempat pertapaan karena di Alas Purwo itu banyak gua-gua. Guanya tuh kalau yang tercatat yang bisa di teman-teman datang itu ada 5 atau berapa gitu ya. Tapi sebenarnya kalau kita ke dalam lagi akan banyak. Nah, gua-gua itu dimanfaatkan oleh teman-teman yang mau tirakat atau menyepi atau meditasi atau istilahnya apalah, merenung, itu bisa dilakukan di situ. Nah, makanya kalau kita main ke sana itu karena kan saya juga kecil di sana ya, jadi kita tahu kalau dulu sama sekarang jelas beda lah. Dulu tuh lebih sangat wingit banget. Kalau sekarang mungkin agak open, tapi tetap dijaga kok kesakralannya.
itu kita sering nemuin para petapa yang jenggotnya panjang, yang udah berpuluh-puluh hari di sana. Kita sering nemuin. Nah, tapi mereka ya kalau saya tanya dari mana asalnya, itu jauh-jauh dari luar-luar kota, ada yang dari Sumatera, dari Kalimantan, dari Sulawesi. Berarti Mas Rendra ini dari kecil gitu ya, tinggal di sana apa gimana? Ya, jadi saya tuh nggak kecil banget sih, saya lahir di Jakarta. Cuman saya sempat sekolah, pindah ke sana lah dari SD, SMP sampai STM, sekolah di sana. Jadi waktu dulu saya SD, ya jadi jarak Alas Purwo dengan rumah saya itu berapa kilo? Masih kelihatan lah ibaratnya puncak gunungnya itu kelihatan. Naik sepeda malah dulu sering sama teman-teman kalau misalnya liburan naik sepeda jalan ke sana. Sekitar 1 jaman kalau naik sepeda masuk ke dalam. Nah di situ, kalau bicara angker, mungkin angker karena hewan penunggunya. Ya mungkin ada hewan buas kan? Ya pasti namanya hutan, dimana-mana pun kita berada ya kita harus hati-hati karena kan itu hutan lindung. Jadi tetap ada harimau, macan tutul, banteng, ular, itu ya standarnya hutan ada. Makanya teman-teman ya nggak bisa lah meremehkan namanya hutan. Itu alas ya hutan. Jadi kalau orang bilang itu alas ya udah berarti lengkap lah isi flora dan faunanya. Itu yang disebut angker mungkin itu. Tapi kalau kejadian mistis, iya saya akui Alas Purwo mistis. Karena orang tua saya sendiri pernah melakukan tirakat di sana dan memang dapat dari cerita-cerita orang sana juga memang banyak dari kayak tadi aja pertapa yang saya temuin. Apa sih yang dicari mereka? Ya macam-macam tergantung tujuannya, misalnya mereka mau cari pesugihan mungkin atau mau cari ketenangan atau kesaktian atau apalah kehormatan bahkan bisa dilakukan di sana tergantung permintaan kita. Bahkan ada pejabat-pejabat yang datang ke sana. Iya, kalau kita hari libur atau kayak lebaran nih kita main ke sana, itu yang datang mobil-mobil mewah. Mobil-mobil miliaran datang. Kenapa? Setelah ditanyakan, saya pernah di video saya jalan-jalan kerja, saya kan nanya ngobrol sama penjaganya tentang ya itulah sedikit review dulu dan sekarang. Kalau saya melihatnya gini, saya Alas Purwo itu ya pokoknya intinya teman-teman ya mungkin ya banyak teman-teman yang bikin channel Alas Purwo mistis ya, karena memang itu gerbang gaib dan itu istana para jin. Mungkin teman-teman istana para jin, gerbang gaib, terus apalagi hutan tertua di Jawa, itu istilah-istilah yang memang ada alasannya mengatakan seperti itu, ada alasannya. Jadi ibaratnya gini, kalau kita bicara zaman dulu berapa ratus tahun yang lalu, kerajaan Majapahit, ini saya melihatnya dari segi perkembangan agama Hindunya ya. Karena di Alas Purwo ketika kita masuk itu ada pura. Ya. Pura tertua. Nah, sekarang di wilayah Alas Purwo itu kan ujung timur Pulau Jawa. Jadi teman-teman saya juga banyak yang Hindu. Jadi ibaratnya dari keturunan Majapahit yang tersingkir. Tersingkir sebelum mereka menyeberang ke Bali. Di sana masih ada upacara ngaben di desa terluarnya itu kayak di daerah Kalipahit itu masih ada. Jadi memang ada keyakinan. Ya Hindu masih kuat di sana. Nah, di situ kan kalau kita bicara peradaban lama ya berarti kan dengan adanya pura berarti kan ibaratnya keyakinan orang-orang pada saat itu ya diletakkan di situ, bahkan karena itu hutan tertua dan sampai saat ini nggak terjamah atau bahkan ada pejabat yang kesan bahkan ya, RI 1 ya Soekarno pun pernah ada namanya Gua Soekarno di sana, ada yang melihat. Ya kita maklum karena hal-hal seperti itu masih diyakini lah dan memang masih sakral. Makanya saya bilang bukan serel, bukan angker tapi sakral. Kita harus menghormati sesuatu yang sakral gitu aja sih. Mungkin bisa dibilang kalau Alas Purwo itu kenapa sih menjadi salah satu tempat gitu ya, tempat orang-orang yang bertapa atau merenung kayak gitu kan, mungkin di situ kayak semacam kenapa sih nggak di tempat lain gitu kan misalkan gitu. Gini ya boleh, setiap orang bebas melakukan meditasi atau perenungan di mana, bahkan Nabi Muhammad pun ke Gua Hira ibaratnya dia menyepi. Ada yang bilang bahkan di komen saya itu mengatakan, Mas tadi ngomong ini apa kok harus itu sekedar cuman menyepi, menyendiri, merenung, tapi kok begitu di dalam ada persembahan, gimana sih Mas? Ada tuh komennya, saya sampai nggak bisa jawab. Ya gimana, itu masalah persembahan itu bukan berarti kita melakukan menyembah jin atau musyrik. Kalau menurut ya nggak tahu ya, kita berbicara, saya nggak meremehkan teman-teman yang mungkin belum paham secara dalam, tapi bicara persembahan itu adalah bentuk syukur ya kalau menurut saya. Bentuk syukur dalam arti kita bebas melakukan apapun. Toh kita melakukan itu juga misalnya kita memberi persembahan dalam bentuk apa, bunga, makanan.
yang makan itu juga bukan bangsa jin sebenarnya. Yang makan itu ya kadang kupu-kupu, monyet, ulet, kan itu ciptaan Tuhan, makhluk juga kok. Itu cuma sekedar rasa syukur kok. Kita bukan berarti biar dimakan jin atau enggak, ya itu pemahaman yang lain. Kalau saya sih ya itu sih hak masing-masing. Kalau saya sih mengucapkan enggak tahu nanti setelah ini saya dibully silakan. Wah lo sesat, enggak kita tetap menghormati sesama makhluk Tuhan. Kalaupun orang mau melakukan persembahan itu cuma sekedar bentuk syukur atau apalah, mungkin saya nggak dalam ilmunya, tapi mungkin ada yang bisa menjelaskan seperti itu. Makanya kalau tadi Ari bilang apa tadi banyak apa ya misalnya melakukan tirakat atau gitu di tempat yang sepi. Bicara Alas Purwo memang sepi bang. Tapi di situ didukung dengan lingkungan yang maksudnya gini loh, nggak terlalu berat. Ya berat dalam arti hutan lindung, cuman dia lengkap. Di situ kan berbatasan dengan laut, terus ada mata air yang masih mengalir. Jadi secara kalaupun pertapa mau berbulan-bulan masih hidup lah ibaratnya gitu loh, masih terjamin ya nggak tahu, saya nggak tahu ngebanding tempat lain sih belum. Tapi kan ada yang bilang, di tempat lain tuh misalnya mau tempat yang lebih sepi ke gunung, tapi kan dingin, kita nggak tahu medannya. Tapi kalau Alas Purwo seperti dibuat sebuah tempat yang memang dibikin nyaman ya. Kalau saya nangkepnya gitu. Makanya bukan diciptakan, memang ada bentuk buah-buahnya, ada mata airnya, ada tanaman yang mungkin itu buah-buahnya bisa kita makan. Mungkin itu. Mas tahu nggak itu buah-buah itu emang alami yang membuat atau buatan manusia? Saya nggak tahu. Kalau yang pasti itu bentuknya alami ya. Karena kan bentuknya buah, mau saya diukir. Yang pasti di situ tiba-tiba buah itu punya nama. Jadi ada buah Padepokan, ada buah Istana, ada buah apa lagi, pokoknya banyak. Kenapa dibikin nama? Karena mungkin menyerupai istana, menyerupai Padepokan. Makanya itu akhirnya timbullah istilah-istilah itu. Entah itu yang menciptakan si pengelola, guru kunci, atau orang yang memang bertapa di sana, kita nggak tahu. Mas, saya mau tanya lagi, apakah kalau di Alas Purwo itu termasuk tadi di gua-gua itu adalah yang dibilang tempat sakral itu, apakah itu bisa dibilang gerbang apa namanya? Gerbang gaib. Jadi dimensi itu karena mungkin apakah di situ memang ada jadi gini, magnetnya atau ada nggak tahu ada apa enggak, portal gitu. Ada. Kalau saya kan juga sempat nyari ilmu, nyari informasi ya, disebut gerbang gaib karena di situ ada tadi situs namanya situs kawitan itu situs tua. Ada sebagian orang yang meyakini ya itu tadi, nggak tahu ya zaman kapan, mungkin ya itu mungkin ada kerajaan atau raja atau apa istilahnya yang moksa istilahnya, ketika mereka kabur ke Alas Purwo dan mereka nggak kembali ditemukan, mungkin mereka melalui gerbang itu. Ada ceritanya lah, pokoknya nanti teman-teman bisa cari tahu, mungkin saya salah, bisa cari info di internet atau dimanapun bisa cari. Makanya banyak yang menganggap atau kita mau memasuki gerbang yang lain, memang banyak yang melakukannya di Alas Purwo. Mungkin salah satu alasan orang-orang itu melakukan ritual atau bertapa karena mereka mau memasuki gerbang yang berbeda. Ya itulah mungkin istilahnya ya, makanya timbul kata-kata gerbang gaib. Gerbang gaib. Kalau ada yang mengatakan itu istana jin, saya nggak tahu, nggak pernah menemui jin. Tapi ya namanya tempat pasti ada lah ya. Jin itu kan nggak selalu jahat. Kalau gitu ada yang ya nggak tahu juga jin jahat kayak gimana. Jin bisa dipakai ke celana. Jadi istilahnya itu. Makanya kalau gerbang gaib memang katanya ada situs kawitan yang memang itu berbentuk, mungkin puranya itu ya, saya juga nggak tahu ya. Mungkin itu gerbang kita memasuki dimensi lain atau kehidupan lain atau apalah istilahnya, karena ada orang-orang tua yang memang pernah melakukan itu. Itu sih. Ya. Dan memang yang setelah kita selusuri ibaratnya sepertinya hanya tempat-tempat tertentu orang bertapa. Nggak di tempat sembarangan gitu loh. Mungkin apakah ada ya itu tadi ada semacam dia kok tahu gitu ya orang tersebut mau bertapa itu di situ gitu untuk mencapai tujuannya dia gitu kan. Kalau gua sih ngelihatnya gini deh, misalnya ya nggak tahu ya, gua juga nggak belajar, tapi sih itu semua takdir kan, balik lagi ke takdir kita ketika kita berusaha. Sama kayak orang sakit berhari-hari udah nggak parah, dokter udah nggak mampu, ketika dia tetap berusaha mencari kesembuhan, itu kan belum tentu kita mencoba ke A, B, C sembuh, sampai akhirnya dia menemukan ternyata sembuhnya sama si dukun yang atau paranormal atau orang yang nggak sengaja kita temuin. Itu kan namanya apa istilahnya, perjuangan, usaha kita mencari.
sampai akhirnya jodoh lah, ibaratnya jodoh. Oh ternyata cocoknya sama si dokter ini atau tabib ini atau paranormal ini. Sama dengan Pertapa, ketika dia, makanya kan saya nanya Pertapa itu dari mana, dari Sulawesi, Kalimantan, Sumatera, dari luar Jawa, kok bisa milih di sini. Nah, ada yang bilang ketika dia melakukan telapaan atau apa istilahnya, tirakat atau menyepi itu dilakukan di tempatnya, dia merasa nggak cocok, nggak nemu, nggak nemu esensinya apa sih, dia kayak nggak sok gitu loh, sampai akhirnya dia menemukan alas keluar dan merasa nyaman. Kan itu masalah cocokan, takdir lah ibaratnya gitu. Takdir. Jadi belum tentu juga misalnya hari ini tiba-tiba pengen jadi Pertapa, Pak alas keluar nggak cocok, ya udah out. Bukan berarti semua tempat cocok, bahkan cocok loh di kamar aja bertapa ya bisa juga. Jadi itu masalah takdir, masalah cocok nggak cocok. Tapi cuman mungkin tempat itu memang sudah ada magnetnya. Iya, ya, tapi memang secara kekuatan gaib banyak yang udah melakukan, di channel-channel lain juga banyak melakukan, ada orang itunya kan, oh ini gaib. Memang mereka merasakan getaran-getaran itu sangat kuat di alas. Ya itu mungkin magnet. Mungkin itu kita juga salah satu energi itu ya. Betul. Luar biasa ya. Luar biasa ya pengalamannya sudah. Iya nggak tahu ya, mudah-mudahan benar. Saya kan cuma bisa pengalaman aja lah, itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin kita bisa petik ya dari kesimpulan mungkin yang dibilang tadi. Menurut Mas Rendra, kalau yang kita sebagai umat manusia itu kita harus menjaga yang namanya hutan, makhluk hidup kita harus menjaga. Mungkin orang tua zaman dulu itu bukan menakut-nakuti, tujuannya memang baik, istilahnya kan gitu ya. Istilahnya kita kan jangan merusak dan sebagainya, istilahnya gitu. Mungkin kesimpulannya ke situ tuh. Kayak gitu. Apakah nanti gue lihat sih di video-video lain ada explore ke makam itu apa sih? Oh itu enggak, itu jadi kalau ke makam Mbah Gede itu karena memang dekat rumah. Saya kan sepeda vlog. Kalau saya nggak, ibaratnya saya kan baru pindah ke suatu tempat. Kalau saya nggak tahu tempat-tempat yang disakralkan kan aneh gitu loh. Saya kan pendatang, jadi saya harus menghormati tempat di mana sini yang sakral. Oh leluhurnya mana ya, saya cari tahu. Cuma mencoba mencari tahu, dan kebetulan waktu saya sepedaan ke makam itu, makam keramat itu, juru kuncinya nggak ada. Jadi saya nanya tentang orang. Ya nanti suatu saat. Dia cuma pengen tahu sekalian kan, kalau di channel saya kan nggak cuma sekedar jalan-jalan, saya cuma pengen memberi informasi aja ke teman-teman. Oh iya. Cuma sekedar info lah di YouTube itu kan yang penting kontennya gitu. Ya mungkin saya kira kalau Mas Raka sendiri bisa dibilang ada apa namanya? Ada ketertarikan ya dengan hal-hal mistis gitu kan? Dulu iya. Tapi gini loh, tertarik atau nggak tertarik, kebetulan kan leluhur saya itu dukun sakti. Dukun sakti. Ya nggak sakti banget, maksudnya ya itu juga kan karena kecil. Saya juga baru tahunya setelah saya berpikir, emang siapa sih kakek buyut saya? Oh ternyata punya keris 40 biji misalnya. Oh kalau satu suruh dimandiin. Saya jadi menangkap gini loh, kesaktian, ketertarikan orang ke dunia mistis itu tergantung siapa lingkungannya, di mana dia tinggal, sama siapa betul leluhurnya. Biasanya sih gitu. Atau gini, kalau teman-teman juga hobi nonton film, bukan film, atau nonton dengerin radio Bandung atau dengerin cerita misteri, itu juga karena memang dia trennya, memang hobi dengan sesuatu yang misteri, atau istilahnya dia pengen tahu, kepoan. Kalau ketertarikan ke dunia misteri nggak terlalu tertarik, tapi saya juga penakut sebenarnya. Saya penakut, cuman apa ya? Mau nggak mau kan kita semua ngalamin hal-hal mistis. Nah, cuman kalau kita mau fokus atau mau apa sih, mau cari tahu ya. Dan kita juga nggak bisa menghindari kok kayak gitu-gitu. Jadi kalau dibilang dan itu akan dialamin, kayak kita hidup juga sebenarnya misteri. Hidup ini kan misteri. Kita nggak tahu kok besok apa yang terjadi atau berapa menit. Makanya kenapa mesti takut dengan misteri, atau kenapa mesti tertarik atau enggak, ya hidup aja udah misteri, ya udah tertarik mau nggak mau gitu. Gitu sih. Ya mungkin jadi teman-teman ya yang mungkin barusan Mas Rendra sampaikan, ya karena kita hidup ini kan tidak sendirian ya. Ada alam lain yang berdampingan sama kita. Nah mungkin ya pasti kita semua mungkin ngalamin, apakah itu meskipun hanya selama hidupnya dia hanya tepat angker, hanya merasakan merinding, itu ngalamin, salah satu mengalami kayak gitu ya. Jadi itu tidak udah bukan lagi nggak harus dibahas sebetulnya. Memang akan ngalamin kan gitu ya. Ngalamin. Cuman gini loh, saya juga bingung ketika teman-teman mengeksploitasi sesuatu yang misteri, berarti kan memang ada ketertarikan khusus. Nah itu kan cuma sekedar, akhirnya ada dua kategori dalam satu hal, karena ketertarikan, yang kedua karena ada unsur hiburan.
Udah unsur entertain, bener nggak? Karena saat ini yang lagi trennya nggak usah kita nonton film horor ada tren hantu kuntil apa pocong, itu kan jadi sebuah entertain, daya tarik entertain. Yang orang semula takut terus nggak peduli berusaha lupa, karena itu jadi tren jadi viral, ya mau nggak mau pada nonton lagi penasaran. Jadi itu kayak itu ada dua sisi sih. Satu memang itu memang misteri, yang kedua karena dibuat jadi misteri atau karena misteri itu memang menarik. Sesuatu yang misteri itu menarik. Ya maka dari itu dari YouTube Radio Bandung kan kami selalu berusaha selalu konsisten untuk menayangkan ya menceritakan kisah-kisah yang pernah dialami, yaitu kisah seperti ini yang real dan tidak dibuat-buat. Kalaupun kita dibuat dengan narasi pun juga itu sumbernya juga jelas istilahnya kita saksikan karena kan berdasarkan pengalaman ya. Berdasarkan pengalaman gitu kan kita berusaha untuk tidak ya meskipun dari tren, tapi kami jadi berusaha di sini tidak untuk membodohi. Jadi gini sih kalau boleh kasih kesimpulan adalah penonton juga harus cerdas dalam arti melihat fenomena yang terjadi kan sekarang makin kesini makin aneh, banyak hal-hal misteri yang kita nggak tahu, baru hal baru. Tapi balik lagi kayak tadi kasus Alas Purwo misalnya, teman-teman harus cerdas, oh ternyata ya karena alas itu hutan itu ya memang istilahnya ya banyak ada flora fauna yang liar yang kita juga harus hati-hati. Sebenarnya balik lagi itu cuma mengingatkan kita. Jadi hal-hal misteri yang kaitannya dengan setan atau apapun itu coba deh teman-teman itu jadi kayak ya jadi inspirasi ya setelah menonton atau mendengar itu jadi apa ya, supaya jadi masukan lah apa sih namanya, jadi nggak cuma sekedar tontonan hiburan ya, jadi sebagai usahakan menjadi tuntunan atau jadi pengalaman, ambil yang hikmahnya itu, bisa mengambil intinya ya dari sebuah cerita itu apa sih, pengalaman itu apa sih, jadi pesannya apa gitu lah. Memang teman-teman harus cerdas, sekarang udah 2021 jadi nggak sekedar percaya tapi juga ya tetap ambil positifnya ya. Oke, luar biasa ya pengalamannya dan juga pengalamannya, perjalanannya dan juga ilmunya dia yang tadi disampaikan itu dari sisi-sisi positifnya kita ambil istilahnya. Dan itu saya sih setuju ya. Mungkin kita bilang kita harus tetap menjaga alam ini istilahnya gitu kan. Soalnya kita ada feedback. Kalau alam kita mau baik ya mungkin kita juga harus baik istilahnya gitu aja sih mungkin rumusannya. Mas pengalamannya besar. Sementara itu dulu. Oke teman-teman, itu dari Bandung. Ya untuk episode kali ini sangat seru yang berbincang-bincang dengan teman saya jauh-jauh dari Jakarta. Tahun baru baru kesini ketemu kami untuk karena kami seperti ini kehidupannya, meskipun jarak jauh kita suatu saat pasti saling bertemu. Ya terima kasih untuk episode kali ini teman-teman, terima kasih sudah terus ngikutin channel kami dan juga ikutin channel Jalan-Jalan Kerja. Di situ juga kami menceritakan kisah mistis kami. Penasaran kan pokoknya kalian harus lihat itu channel itu. Ya pokoknya jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya biar tidak ketinggalan cerita-cerita yang lebih seru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.